Wah, kalau sudah ada moda transportasi baru seperti ini, kita ucapkan selamat tinggal kepada mobil pribadi ya, atau kendaraan pribadi ya. Dan Michael, ternyata setelah diuji coba gratis selama sepekan, animo masyarakat ternyata tinggi. Nah, udah saatnya nih meninggalkan kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi Pelan-pelan massal ya. Semoga kemacetan bisa diakhiri ya di Jakarta. Amin. Nah, pemirsa pernah minum jamu? Mungkin sebagian dari Anda justru lebih percaya pada khasiat jamu tradisional dibandingkan obat-obatan kimia. Ya, jamu adalah salah satu kekayaan budaya kita yang usianya sudah ratusan tahun meski pahit ya. Jamu bahkan sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di daerah Jawa Tengah. Salah satunya adalah Desa Nguter di Sukoharjo. Kehidupan masyarakat Desa Nguter berputar pada jamu dan ini menjadi salah satunya mata pencaharian di desa ini. Dalam segmen khusus Mencari Indonesia, kami ajak Anda mencicip manis pahitnya kisah jamu di Desa Nguter. Ngatina merupakan salah satu mbok jamu gendong dengan semangat berkeliling di ibu kota setiap harinya menjajakan jamu tradisional racikannya. Minuman jamu khas tradisional budaya Jawa ini memang sudah dikenal sejak dulu. Mungkin sebagian orang mengenal jamu yang digendong penjualnya. Namun di Desa Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah ternyata menjadi daerah sentra pembuatan jamu tradisional. Produksi jamu Bisma Sehat misalnya. Kebanyakan para pekerja juga berasal dari warga setempat. Setiap hari produksi jamu tradisional ini terus berjalan. Bermula dari proses bahan dasar seperti kencur, temulawak, jahe, dan kunyit yang dibersihkan, kemudian dikeringkan. Bahan-bahan itu kemudian digiling hingga disaring-saringnya. Dengan alat mesin pengaduk, sari-sari rempah-rempah tadi dicampur dengan gula hingga mengkristal. Setelah menjadi bubuk, barulah dilakukan packing dan pemberian kode produksi serta tanda kadaluarsa. Dan jamu pun siap dipasarkan. Berbagai produk jamu Desa Nguter Sukoharjo sudah dipasarkan, mulai jamu sehat anak, galian singset, sehat wanita, dan lainnya. Cikal bakal industri jamu Nguter bermula dari mayoritas penduduk setempat yang bekerja sebagai mbok jamu gendong. Mereka merantau keluar daerah untuk mengenalkan jamu tradisional. Lambat laun alat modern mendukung pembuatan jamu dengan kemasan yang baik. Sejumlah produsen meyakini industri jamu memiliki prospek yang bagus. Jamu tradisional itu tetap besar potensinya, besar harapannya untuk dikembangkan dan itu sangat prospektif sekali. Kalau hasil produksinya kita pasarkan selain di Pasar Nguter sini sendiri, itu biasanya dibawa ibu-ibu perantau, ada yang ke Jakarta, Bandung, ada yang ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Jamu yang dihasilkan di Desa Nguter tidak mempunyai pengawet karena hanya merubah bahan dasar menjadi ekstrak. Di sisi lain, dengan adanya pasar jamu mendukung sistem pemasaran jamu Desa Nguter. Sebagai salah satu budaya Indonesia, jamu harus mendapatkan perhatian serius agar tidak hilang. Sebagai bukti bahwa jamu itu identitas kita, milik kita sebagai warga negara Indonesia. Dan juga sebagai bukti untuk World Intellectual Property Organization, WIPO atau WIPO. Sebagai bukti bahwa jamu itu budaya Indonesia semacam itu. Pemprov Jawa Tengah juga memberikan pembinaan dengan meningkatkan promosi jamu termasuk permodalan. Industri jamu juga berpotensi menjadi daya tarik wisata. Di situ ditampilkan tidak hanya jamu ansih jamu, tapi juga produk turunannya, termasuk yang berbau kuliner. Jadi jamu pun bisa dinikmati tidak hanya sebagai obat, tapi juga sebagai makanan, minuman yang memiliki dampak kesehatan. Jadi itu yang peran provinsi yang kita dorong ke depan. Pemirsa, kalau ini merupakan jamu beras kencur yang berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Dan setidaknya jamu menjadi alternatif untuk Anda yang mencari pengobatan dari bahan-bahan yang herbal. Dan di sisi lain, dengan mengonsumsi jamu berarti kita juga melestarikan budaya leluhur bangsa. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Ervan Wahyudin dan Widya Bayu Jati melaporkan. Nah,
Anda yang ingin mencoba silahkan ya. Kalau Ica kayak cocoknya galian singset nih. Ketawa aja sih. Sama kunyit asam sama beras kencur. Ya, supaya nggak terlalu terasa pahit. Kan? Iya benar. Biasanya yang minum apa tuh kalau udah selesai? Jeruk nipis. Jeruk nipis atau jahe. Harganya 500 perak tuh biasanya. Sehat lagi ya. Pemirsa, ratusan calon haji yang terdaftar dalam paket ONH Plus gagal berangkat ke Tanah Suci. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda saat lagi. Tetaplah di Seputar Indonesia Pagi.